Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Semua sehat? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan maju di depan untuk pimpin doa. Amin. Silakan kembali ke tempat duduknya ya. Mary. Nah, Ibu sebelum lanjut belajar, sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Jeffrey. Sama siapa? Ada berapa orang yang tidak hadir? 6 orang. Keterangan? 2 orang sakit? Ya. Yang lain tidak ada keterangan? Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran materinya teks prosedur. Teks prosedur. Nah, Ibu mau tanya dulu ya. Di siapa yang biasa masak mie instan? Atau siapa yang biasa pernah apa? Siapa yang pernah masak mie instan? Rika, pernah masak mie instan? Nah, masak mie instan berarti rebus ya? Rebus. Bahan-bahannya apa saja untuk rebus mie instan itu? Bahan-bahannya apa saja? Yang lain? Itu alatnya ya, kuali. Bahan-bahan? Super mie. Supaya bisa dimakan mie instannya kan dimasak toh. Jadi bahan-bahannya apa? Bumbu-bumbunya sudah ada di dalam bungkusan mie instan itu. Terus apa lagi? Yang lain pernah rebus ya toh? Pernah masak mie instan? Belum pernah makan mie instan? Direbus? Ada? Apa? Air. Nah, itu bahan-bahan dari mie instan. Cara membuatnya apa saja? Cara atau langkah-langkah membuatnya? Apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkah membuat mie rebus itu apa saja? Kompor, kuali, sendok. Terus cara membuatnya bagaimana? Cara membuat bakar kompor. Bakar kompor berarti kompornya bisa meledak kalau bakar kompor. Apa Rika? Nyalakan kompor. Terus setelah nyalakan kompor, langkah berikutnya apa? Kualinya dimuat di atas kompor yang sudah nyala toh. Kualinya dimuat di atas kompor yang sudah nyala. Setelah itu apa lagi? Isi air di dalam kuali yang secukupnya toh. Tidak satu kuali full toh. Ya, yang secukupnya. Setelah itu sudah direbus airnya sampai airnya sudah mendidih, lalu dikasih masuk apa? Dikasih masuk super mie-nya. Terus setelah itu jadilah mie rebus.
bersihkan lalu dimakan. Oke, tepuk tangan buat Rika. Yang lain? Yang lain? Pernah masak apa saja? Tidak ada lagi? Oke, kalau begitu, nah hari ini materi kita teks prosedur. Teks prosedur. Lampu kolek. Ya, teks prosedur. Oke, nah dalam pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu membuat celengan dari bahan bekas. Yang kedua, kalian mampu menulis kembali teks prosedur sesuai dengan strukturnya ya, sesuai dengan strukturnya. Oke. Struktur teks prosedur itu apa saja? Struktur teks prosedur itu apa saja? Halo? Halo, halo. Hai hai. Hai, hai. Halo halo. Nah, struktur teks prosedur itu apa saja? Apa ini? Apa saja struktur dari teks prosedur? Siapa yang bisa sebutkan salah satu struktur dari teks prosedur? Denny? Denny? Mary? Dika? Apa? Apa? Yang pertama, struktur dari teks prosedur itu tujuan. Tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini adalah tujuan dalam teks prosedur adalah hasil akhir yang hendak dicapai oleh penulis. Itu tujuan dari teks prosedur. Yang kedua apa? Struktur dari teks prosedur ini. Yang kedua apa? Apa? Yang kedua apa? Halo? Hai, hai. Halo halo. Struktur yang kedua adalah apa? Apa? Ya, bahan material atau bahan. Nah, guna mencapai suatu tujuan maka perlu alat dan bahan yang diperinci dengan ukuran yang akurat sebagai pendukung untuk menghasilkan produk yang baik. Nah, kalau membuat suatu produk berarti harus ada alat dan bahannya supaya mencapai hasil yang baik. Oke, yang ketiga apa? Struktur yang ketiga itu apa? Langkah-langkah membuat suatu produk. Nah, dalam langkah-langkah ini bagian ini berisi langkah-langkah untuk mencapai
kesimpulan atau penutup. Nah, penutup berisi kesimpulan cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal. Nah, inilah struktur dari teks prosedur. Ada tujuan, terus ada material atau bahan, terus ada langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Nah, masuk sampai di sini kita akan masuk di dalam cara membuat teks prosedur. Cara membuat teks prosedur itu apa saja? Cara membuat teks prosedur apa saja? Ya, Dika, apa? Yang kuat suaranya, Dika. Kasih kira suaranya. Menentukan judul, apa lagi? Membuat tujuan. Yang ketiga, membuat daftar alat dan bahan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Nah, Yaman, ulangi apa yang dikatakan Dika. Yaman, cara membuat teks prosedur itu yang pertama apa? Tadi kamu sempat tangkap perkataannya Dika atau tidak? Yaman, cara membuat teks prosedur. Yang pertama apa? Di kelompok itu, kelompok 1. Tidak dengar? Tidak dengar? Ulangi Dika. Ulangi Dika. Kalau mereka tidak dengar lagi itu akan suruh mereka untuk bernyanyi. Ya Dika, ulangi. Ya, cara membuat teks prosedur yang pertama itu menentukan judul, membuat tujuan, membuat daftar alat dan bahan. Ketiga, membuat daftar alat dan bahan. Keempat, menyusun langkah-langkah. Yang kelima, membuat kesimpulan. Nah, itu cara membuat teks prosedur. Oke, kelompok berapa ini? 2. Kelompok 4. Kelompok 4. Apa ulangi apa yang katakan Dika tadi? Cara membuat teks prosedur yang pertama, menentukan judul. Yang kelompok Denny. Yang kedua apa? Mereka sudah sebut menentukan judul. Yang kedua, membuat tujuan. Yang ketiga, membuat daftar alat dan bahan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah. Yang kelima, kesimpulan atau penutup. Jadi itu cara membuat teks prosedur. Ya, anak-anak, Ibu akan memberikan sebuah contoh ya. Ya, sudah lihat? Apa itu? Gambar apa itu? Kaos kaki. Terus yang bagian ini apa? Boneka. Nah, ini boneka. Coba kalian lihat mana tujuan dari membuat boneka dari kaos kaki ini. Tujuannya yang mana? Kalian bisa baca toh? Yang di belakang. Tujuannya apa? Baca saja, tidak apa-apa. Denny. Kalau kamu punya kaos kaki. Yang kuat, berdiri Denny. Kalau kamu punya kaos kaki,
yang masih bagus tapi sudah tidak dipakai, jangan langsung dibuang. Iya, untuk itu berikut cara membuat boneka dari kaos kaki yang sederhana. Ya, jadi ini tujuan dari membuat boneka dari kaos kaki. Ini tujuannya ya, ini tujuannya. Terus bahan-bahannya apa saja? Kelompok 3, bahan-bahannya apa saja? Berdiri 3. Terus bisa baca atau tidak? tidak jelas ini. Benang, ketiga jarum, gunting, lem tembak, dapron, dan pernak-perniknya. Nah, ini cara membuatnya ya. Langkah-langkahnya. Ya, cara membuatnya: gunting kaos kaki tersebut menjadi 2 di bagian mata kaki, lalu buat simpul pada potongan yang panjang dengan cara membalikan kaos kakinya supaya simpul berada di dalam. Yang kedua, isi kaos kaki dengan dapron sampai membentuk bulatan, kemudian masukkan gelang atau cincin. Itulah cara membuat boneka yang simpel dan praktis dari barang bekas yang tidak terpakai. Yang terakhir, penutupnya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi sebuah produk dan karya yang bermanfaat. Cara membuat boneka selanjutnya ialah dengan memberikan manik-manik, bola dan jahit untuk membuat mata serta hidung. Kamu bisa menambahkan potongan kain sebagai syarat di boneka seperti boneka salju selesai. Ya, dari contoh ini kalian sudah paham? Sudah paham atau belum? Sudah paham cara membuat kaos kaki cara membuat boneka dari kaos kaki? Sudah paham? Sudah paham? Ya. Ibu akan tampilkan satu contoh lagi ya.
Oke teman-teman, semua selalu di meja kedua dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini. Oke, kalian sudah menontonnya toh? Sudah. Ya, langsung kerjakan ya proyeknya. Ayo sebelum itu kita tes breaking dulu ya. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum mengerjakan proyek itu kita tes breaking dulu. Semua berdiri. Ayo berdiri. Ya, berdiri semua ya. Masih ingat lagu potong beleangsa masa dikuali menaminta dansa 4 kali sorong ke kiri sorong ke kanan jalan la. Jadi nanti dirubah ya liriknya nadanya dengan ini di kelompok ini wah wek bisa ayo 1 2 3 wek tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Tepuk semangat. Oke, kembali dulu. Ya, lanjut ya, kerjakan proyeknya. Ayo, Terus bobo tulisan. ayo. Potong dulu bagian botolnya. Potong bagian botolnya, atasnya. Setelah itu kalian potong bagian bulat di gardus itu ya. Ya, kalian buat lingkaran bagian bulatnya. Didus ya. Nyetar dulu. Guntu di mana? Oh, sendiri. Baik, yang 2 orang membuat celengan, terus yang 2 orang kan ada yang 4 orang, ada satu kelompok ada yang 4 orang, 5 orang, jadi 2 orang itu membuat celengan yang 2 orang itu menulis atau menyusun teks proyek. Sudah, waktu Ibu kasih.
Ini kan ada 3 orang, jadi yang 2 orangnya menulis kembali, menulis kembali. Mana satunya? Siapa? Denny, Ya. ini kan ada 4 orang. Jadi yang 2 orang bikin celengan, yang 2 orang nyusun teks prosedurnya. Nulis ya. Nulis kembali apa tujuan dari pembuatan celengan ini. Bisa kata. Itu. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Ada yang sudah? Yang sudah membuat celengan? Sudah menulis kembali? Sudah menyusun? Sudah. Oke, gimana? Tutup bagian bawahnya ya dengan bagian atasnya. Terus dikasih lubang di bagian atasnya itu. Di gabus ini seperti kelompoknya Denny ya. Ini untuk mengisi uang ya di dalam celengan itu supaya bisa kasih masuk uang di dalam celengan itu. Bagian bawahnya juga ditutup ya. Ya. Merah pun sudah. Sudah. Merah sudah minta ya celengannya. Siapa di sini yang biasa menabung? Hah? Menabung di celengan? Hah? Tidak menabung? Menabung. Sampai berapa lama? Atau menabung cuma 1 hari langsung dibongkar? Tidak. Atau tidak menabung malah pergi beli kasih habis uang yang dikasih sama orang tua. Tanpa celengan itu kalian bisa menabung. Nanti pada saatnya kalian bongkar isi banyak kok. Banyak hasilnya. Oke, sudah? Sudah. Kelompok mana yang belum? Sudah? Kelompok 1?
Kelompok 1 sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Ya, tulis nama kelompoknya di bagian bawah ya. Tulis nama kelompoknya di bagian bawah. Nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kalau sudah selesai, kelompok 1 kumpul duluan. Kelompok 1 kumpul duluan. Kelompok 2. Ya. Sudah tulis nama di bawahnya? Ya, silakan. Kelompok 3. Ya, jadi ini hasil dari pembuatan celengan dari bahan bekas. Jadi celengan celengan yang bisa menabung uang jajan kak, uang yang didapat dari orang tua bisa diisi di dalam celengan. Ini kan ada uangnya yang bisa diisi. Oke, nah dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Mary. Ini kesimpulannya ya, jadi Mary katakan bahwa dari bahan bekas kita bisa membuat produk. Yang lain bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini kalian bisa menyimpulkan? Sudah membawa celengan, sudah menulis. Oke, tepuk tangan buat Mary dulu. Pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Dari pembelajaran awal sampai saat ini, apakah kalian menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa Rika? Membuat celengan. Rika bilang bisa kreatif membuat celengan. Apa lagi? Siapa lagi? Kalau biasanya kita tidak ada apa? Biasanya kalau belajar ada video yang ditayangkan atau tidak? Seperti tadi. Kalian tonton? Yang membuat kalian menarik atau menyukai pembelajaran hari ini apa? Ya, bisa menonton. Rika bilang bisa menonton langsung cara membuat celengannya, bisa membuat cara membuat satu produk, bisa karena ada tampilan atau ada tayangan, bisa menonton videonya. Ada lagi yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, kalau tidak ada,
Jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini? Ada? Ada? Kalau tidak ada, Ibu ingatkan untuk pertemuan berikutnya kalian akan membacakan hasil dari kalian menulis kembali teks prosedur sesuai dengan strukturnya di depan kelas. Kalian akan membacakan ulang hasil kalian ya. Oke, itu nanti. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan Mary untuk berdoa. Luas. Nggak tahu. Amin. Terima kasih Dewi. Ya, selamat siang. Siang.